Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Horor. Sebelum melanjutkan ke cerita horor hari ini, ada baiknya Anda support channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar senantiasa bisa menghadirkan cerita-cerita horor setiap harinya. Seperti apa cerita horor kali ini? Mari kita simak bersama. Pada sebuah sudut jalan di Surabaya, tepatnya di kawasan Pasar Gubeng, ada seorang penjual bakso yang sudah sangat terkenal. Namanya Pak Joko. Sejak beberapa bulan terakhir, penjual bakso ini menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Bukan hanya karena baksonya yang enak, tetapi juga karena keberuntungannya yang luar biasa. Setiap hari lapak baksonya selalu ramai dengan pembeli. Tidak jarang orang-orang rela antri berjam-jam hanya untuk mencicipi bakso legendaris miliknya. Namun, di balik semua kesuksesan dan kekayaan Pak Joko, ada sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik tabir hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum kesuksesannya mulai menanjak, Pak Joko hanyalah sebuah penjual bakso biasa yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Pendapatannya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, suatu malam, saat ia berjalan pulang setelah berjualan, dia bertemu dengan seorang pria tua yang misterius. Pria itu menawarkan sebuah jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kesuksesan. Jika kamu benar-benar ingin sukses, pergilah ke Gunung Kawi, kata pria itu dengan suara berbisik. Di sana ada kekuatan yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Semua yang kamu inginkan akan terwujud, namun ada harga yang harus dibayar. Pak Joko yang tidak percaya namun sangat membutuhkan uang, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran pria tersebut. Ia mendaki Gunung Kawi di tengah malam dengan hanya membawa satu keranjang berisi bahan-bahan bakso dan sedikit uang. Setibanya di puncak gunung yang dianggap angker itu, Pak Joko disambut oleh suasana yang sangat gelap dan sunyi. Hanya suara angin yang terdengar menggoyangkan pepohonan tinggi di sekitarnya. Pria tua itu sudah menunggu di sana, memimpin sebuah ritual yang tidak pernah ia bayangkan. Ritual itu melibatkan persembahan berupa makanan, uang, dan sebuah janji yang harus ditepati. Pak Joko diminta untuk mengikatkan janji dengan kekuatan gaib yang ada di gunung itu, yang dikenal dengan nama Pesugihan Gunung Kawi. Dengan menaruh seluruh harapannya pada ritual tersebut, Pak Joko akhirnya setuju. Setiap hari kamu harus memberikan sebagian dari keuntunganmu, dan setiap kali kamu menjual bakso, kamu harus mengingat siapa yang memberimu kekuatan ini, kata pria itu dengan senyuman menyeramkan. Jika kamu melanggar janji, kutukan akan datang menjemputmu. Pak Joko yang sudah sangat putus asa pun tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk mengikuti semua syarat ritual tersebut. Begitu ritual selesai, ia pun turun kembali ke kota dengan hati yang gundah, namun juga penuh harapan. Tak lama setelah ritual itu, keajaiban mulai terjadi.
Penjual bakso yang dulu selalu sepi pembeli kini dipenuhi orang-orang setiap hari. Bisnis baksonya berkembang pesat. Ia mulai membeli mobil mewah, rumah besar, dan bahkan memiliki beberapa karyawan. Semua orang terkejut dengan perubahan drastis yang terjadi dalam hidupnya. Namun, Pak Joko menyadari bahwa semakin lama ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Kadang-kadang saat dia berada di dapur untuk menyiapkan bakso, ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Ada suara berisik yang datang entah dari mana, mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. Terkadang ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, karena kesuksesan dan kekayaan yang melimpah, Pak Joko berusaha untuk menutup mata terhadap semua ketakutan itu. Suatu malam, setelah berjualan bakso, Pak Joko pulang ke rumah dan mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Ketika ia melangkah masuk, ia merasakan bau amis yang sangat menyengat. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah hati-hati menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, tempat ia menyimpan bahan-bahan bakso. Di sana ia melihat sebuah pemandangan yang membuat darahnya membeku. Semua daging yang ia gunakan untuk bakso yang dulu segar dan lezat kini tampak busuk dan berlumuran darah. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah potongan tubuh manusia yang tergeletak di tengah ruangan dengan wajah yang tampak sangat mengenalnya. Dengan gemetar, Pak Joko mundur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa harga yang ia bayar untuk kekayaan dan kesuksesan ternyata jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Kutukan pesugihan itu tidak hanya membuatnya kaya, tetapi juga menarik roh-roh jahat yang menginginkan balas dendam. Keberuntungan Pak Joko mulai berubah. Pembeli yang dulu berdatangan kini mulai menghilang. Bisnis baksonya yang dulu laris manis kini sepi. Setiap kali ia berjualan, ada sesuatu yang menghalangi rezekinya. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas di depan mata, dan mimpi buruk yang tak berkesudahan semakin membuatnya ketakutan. Pada malam yang gelap, ketika hujan turun deras, Pak Joko mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ia membuka pintu dan menemukan seorang wanita muda dengan mata yang kosong yang hanya tersenyum padanya. Sudah waktunya untuk membayar harga yang sebenarnya, kata wanita itu dengan suara yang menyeramkan. Pak Joko merasa lemas, seolah-olah kekuatan yang ia peroleh selama ini mulai terlepas darinya. Ia tahu kutukan itu telah datang untuk menagih janji yang telah ia buat di Gunung Kawi. Sejak malam itu, Pak Joko tidak pernah terlihat lagi. Lapak baksonya yang dulu ramai kini kosong dan terlantar. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan Pak Joko di sekitar Gunung Kawi, berjalan bersama roh-roh yang tak terlihat. Orang-orang yang pernah mencicipi bakso legendarisnya kini menceritakan kisah mengerikan tentang keberhasilan yang datang dengan harga yang tak terbayar.
Dan hingga kini, Gunung Kawi tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Tempat orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara gelap akan selalu menemukan kutukan yang tak terelakkan.